Mungkin itu tadi buat topik kedua, sekarang kita lanjut ke topik ketiga. Topik ketiga ini judulnya adalah prospek ekonomi proyek geotermal di Indonesia dalam mengatasi tantangan untuk masa depan yang berkelanjutan. Pendekatan strategis untuk optimalisasi ekonomi PLTP melalui peningkatan efisiensi kerja, operasi dan secondary revenue. Pembangkit listrik tenaga panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar di Indonesia. Dalam sistem PLTP, panas bumi ini diekstraksi dari reservoir di bawah permukaan bumi dan digunakan untuk menghasilkan listrik. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasi PLTP, optimalisasi ekonomi tentunya menjadi kunci. Tantangan ekonomi pada PLTP ini melibatkan dua aspek utama, yaitu yang pertama investasi awal dalam pembangunan PLTP itu relatif tinggi. Hal ini mencakup biaya pemboran sumur, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan teknologi yang mendukung. Yang mana hal ini sudah menjadi diskusi dalam topik diskusi dari topik sebelumnya. Tantangan kedua adalah dari hal ekonomi, yaitu terkait dengan operasional sistem yang melibatkan pemeliharaan rutin, manajemen reservoir, dan penanganan masalah yang terjadi dalam sistem PLTP. Hal ini seringkali memunculkan biaya operasional yang tinggi. Selain itu, permasalahan yang mengakibatkan penurunan hasil produksi salah satunya merupakan silika scaling. Scaling ini mengakibatkan penurunan kinerja sumur geotermal dengan menghambat aliran air panas bumi, mengurangi efisiensi transfer panas, dan bahkan menyumbat sumur, mengurangi hasil dari listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, apakah secondary revenue lain yang mungkin didapat dari PLTP dapat dalam pendekatan strategis untuk optimalisasi ekonomi PLTP? Bisa dijelasin kalau misal di Geodipa udah buka apa gitu atau perusahaan apapun tentang secondary revenue gitu. Oke, jadi tadi kita tentang secondary revenue ya. Di sini mungkin aku mau nyoba jawab ya soal mau nyoba bahas sih lebih tepatnya soal secondary revenue ini. Dan tadi udah disebutin Mas Fadil, benar banget kalau Geodipa sekarang ini lagi mencoba mengembangkan secondary revenue tadi, salah satunya dari problem scaling. Dan yang kita tahu problem scaling ini kan menurunkan produksi dari geothermal. Dan sebenarnya problem scaling ini nggak cuma di Indonesia atau di Geodipa, tapi di lapangan-lapangan lain juga. Yang pertama dilakukan Geodipa untuk sekarang ini yang udah proven itu adalah penggunaan atau pengekstrasian silika dari scaling tadi. Dimana scaling tadi kan kalau di lapangan Indonesia ini mostly silika ya, walaupun misalnya di Ladarello itu ada sulfida atau karbonat biasanya di US kayak gitu kan. Nah, dari scaling ini kebetulan UGM dari Pusat Studi Panas Bumi UGM bersama dengan dosen-dosen dan ahli-ahli dari Fakultas MIPA itu sempat membuat sebuah pupuk. Jadi ini merupakan salah satu invention lah, ibaratnya invention yang dibuat dari hasil scaling tadi. Jadi scalingnya dibersihin, produksi yang meningkat, kemudian sisa dari scalingnya kita pakai buat membuat pupuk dari silika. Dimana pupuknya ini sebenarnya mengandung elemen-elemen atau unsur-unsur yang sebenarnya jarang ditemukan di pupuk konvensional seperti yang tadi dibahas sama Mas Bintang, yang sebenarnya juga merusak lingkungan kayak gitu. Nah, dari pupuk silika ini walaupun ya non organik sebenarnya, tapi karena kita produksi menggunakan digabung dengan chitos, namanya chitos itu semacam limbah dari pabrik seafood gitu. Jadi makanan-makanan seafood itu hasil salah satu limbahnya itu adalah chitos tadi, dimana kalau dicampur dengan silika ini bisa membuat sebuah nanosilika itu. Jadi yang dipakai untuk meningkatkan bukan bankability sih, mungkin lebih ke secondary revenue gitu ya. Jadi dari GDI ini selain bisa menjual juga menaikkan kualitas produksi perkebunan, perkebunan dari masyarakat setempat yang tadi sempat dibahas juga, shrinking kentang yang shrinking kayak gitu ya produksinya. Nah, itu bisa di-tackle dengan silika. Ini salah satunya aja ya. Tapi sebenarnya selain dari pupuk ini, sebenarnya silika ini potensinya besar banget. Bahkan kalau menurut ini ada publikasi dari namanya Pak siapa ya? Dari pokoknya salah satu dosen peneliti dari Universitas Pertamina, dari Teknik Kimia Universitas Pertamina. Nah, menurut dia sebenarnya di Indonesia itu dia menggunakan case study ya pada lapangan di Sulawesi kalau nggak salah, di mana
konten silikanya juga sebenarnya lebih rendah dari di Dieng. Dan menurut dia di publikasi tersebut itu di Sulawesi itu sebenarnya sudah sangat economically viable, jadi sangat ya dapat menguntungkan gitu, apalagi kalau kita apply di Dieng yang ternyata silikanya lebih besar. Nah itu sebenarnya lebih untuk penggunaan silika pada pabrik silika, jadi konsentrasi silikanya itu cukup tinggi kayak gitu ya, jadi bisa untuk membuat sebuah pabrik silika lah kayak gitu. Itu yang pertama, silika ya. Kemudian yang kedua itu yang sedang digadang-gadangkan, mungkin lagi hot ya, lagi rame dibahas, itu adalah green hydrogen. Jadi green hydrogen ini kalau mungkin kalian bisa lihat di webnya Geodipa juga ya, bahwa sekarang udah ada informasi tentang green hydrogen. Tapi publikasi atau informasi tentang green hydrogen ini sebenarnya belum banyak. Karena apa? Soalnya sekarang ini Geodipa ini masih dalam feasibility study. Jadi tahap ya udah melewati pra feasibility study sih, tapi masih dalam feasibility study masih kayak R&D gitu. Bener, R&D masih. Jadi di mana hydrogen atau ya gas hidrogen dalam bentuk biasanya liquefied ya gitu, itu diproduksi dengan menggunakan energi yang berasal dari green energy, yaitu panas bumi tadi kayak gitu, melalui elektrolisis biasanya kayak gitu sih. Terus yang ketiga ini yang cukup ramai juga, yaitu mineral extraction. Jadi kita mengekstraksi mineral dari brine panas bumi gitu. Jadi brine yang tadi udah kita mau reinjeksikan itu sebenarnya masih bisa kita tarik-tarik dikit lah. Ada mineral-mineral esensial yang ternyata sekarang dibutuhin banget. Salah satu itu unsur lithium kayak gitu. Biasanya lithiumnya lithium karbonat kalau nggak salah, aku agak lupa. Tapi dari lithium ini itu sekarang lagi dicoba oleh Geodipa dengan menggunakan beberapa metode. Sebenarnya yang jadi masalah itu bukan konsentrasinya, karena di konsentrasi di Dieng ini salah satu lapangan dengan konsentrasi yang sangat tinggi kayak gitu. Kalau nggak salah 36 mg per liter hingga 86 mg per liter. Nah itu kan tinggi ya, tinggi, lumayan tinggi lah. Nah tapi problemnya kalau dari yang as far as I know ya, yang saya baca itu lebih ke ekstraksinya, di mana ekstraksinya ini menggunakan ada 3 metode, dan ketiga-tiganya ini itu biayanya cukup mahal. Tapi kalau menurut beberapa publikasi di luar ada beberapa metode baru yang bisa diimplementasikan, tetapi metode tersebut harus sesuai dengan komposisi geokimia dari brine yang ada, di mana di Indonesia ini belum banyak publikasi atau penelitian tentang itu. Jadi problemnya untuk sekarang mungkin lebih ke metode untuk pengekstraksiannya yang belum begitu economically viable. Dan di dunia sendiri sebenarnya itu sudah ada satu pilot project ya, belum proven, economically proven, tapi baru ada pilot project di Amerika, itu di utaranya California, saya lupa nama lapangannya ya, tapi itu juga sampai sekarang belum economically proven kayak gitu. Jadi untuk secondary revenue PT GDE sendiri sudah mengusahakan 3 tadi. Jadi dari silika, terus dari hasil scaling ya, terus habis itu dari brine-nya kita ambil mineral extraction, dan yang ketiga itu dari penggunaan energi tersebut untuk mengenerate green hydrogen kayak gitu. Mungkin ada tambahan lain nih dari teman-teman. Oke, dari Mas Bintang ada tambahan lagi apa nih, Tang? Menarik tadi katanya. Potensi ada. Cuman metode ekstraksinya itu masih belum ketemu yang oke ya. Betul. Di luar ada, cuman harus memastikan geokimianya. Betul. Cuman studi tentang geokimia itu kurang. Belum banyak, betul. Karena apa saudara-saudara? Betul, confidential. Jadi kembali lagi ya. Betul. Jadi kayak Panas lingkaran setan aja gitu ya. Betul. Panas bumi ini banyak confidentialnya ternyata. Kalau malu-malu kucing gimana caranya bisa itu ya? Bisa try. Tapi itu menarik tadi Mas Ijat, karena kan beberapa kali saya dengar kalau misalkan khususnya di ekstraksi mineral ya, yang lithium itu dia dinilai di konsentrasinya, padahal lebih ke arah ekstraksinya. Betul. Itu ya. Itu berdasarkan yang saya baca ya dari publikasi dari Universitas Pertamina tadi kayak gitu. Dan di Amerika sendiri, di Indonesia bahkan di Dieng ya, itu berdasarkan data konsentrasi yang kita punya, kalau semuanya kita convert, kita ambil lithiumnya, itu kita bisa menghasilkan sekitar 3.500 ton lithium per tahun kayak gitu. Jadi nggak cukup besar juga. Cukup besar ya per tahun 3.500. Nah, terus pilot project tadi itu namanya di Salton Sea, dan itu udah ada publikasi dalam
skala yang jauh lebih kecil ya tentu, dan itu cukup economically viable. Tapi untuk skala besar itu butuh penelitian lebih lanjut, dan yang kayak tadi penelitiannya itu banyak yang confidential kayak gitu. Padahal ya yang penting dari sisi gimana nih kita bisa ngebuka lebih luas lagi penelitiannya. Padahal kalau bisa diruntut-runtut lagi itu juga bisa berhubungan sama keterlibatan masyarakat. Misal masyarakat bisa menanam saham nih di situ untuk wah ini bisa pengganti bahwa lahanku udah diambil. Ya, aku juga harus bisa mendapatkan keuntungan dari lahan yang kuambil itu dong. Ya mungkin dari kalau misal industri dari pemanfaatan secondary revenue itu bisa dimanfaatkan juga ke masyarakat, mungkin bisa jadi nilai tambahan juga bagi masyarakat. Wah ternyata aku nggak sia-sia juga memberikan lahanku ke mereka, bahwa mereka juga bisa memberi keuntungan ke aku juga gitu. Betul. Jadi masyarakat juga dapat ya. Dapat juga. Belum lagi ngomongin lithium kan sesuai sama milestone kita mau ngembangin electric vehicle ya. Betul. Potensinya besar ya. 100% EV ya. Banyak banget ya manfaat dari secondary revenue, padahal yang kita lihat awalnya itu menjadi hambatan bagi energi panas bumi seperti silika scaling dan kandungan fluida tadi. Tapi dengan kita melakukan research and development, kita bisa memanfaatkan kekurangan tadi dan bisa menambah peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang tadinya mulai apatis dan mulai menolak geothermal, mungkin sekarang mulai bisa berperan aktif dalam mengembangkan industri secondary revenue ini. Ya, untungnya ini Geodipa ini udah mulai, kalau untuk lithium ya itu udah pra feasibility. Jadi mungkin kedepannya kita tunggu aja nih. Baru tahun ini baru dimulai. Jadi kita Semoga tunggu aja lah ya. lancar terus. Semoga benar. Dan katanya juga udah mau ngembangin anak usaha yang khusus buat Mineral extraction ya, benar. dan energinya. Mungkin di dunia pertama ini mungkin ya. Inovasi baru. Betul. Mungkin itu aja buat topik ketiga. Sekian dan terima kasih. Oke guys, gitu mungkin tadi untuk topik ketiga. Sekarang kita ke topik keempat. Kita bahas tentang carbon credit. Nah, selain secondary revenue tadi berupa pemanfaatan mineral, berupa silika, lithium, dan hal lain-lainnya, serta atribut energi, dalam penerapannya beberapa perusahaan panas bumi ini juga menerapkan carbon credit dan sertifikasi bauran energi. Bagaimana sih mekanisme penerapan kredit karbon di perusahaan panas bumi dan udah sejauh mana penerapannya di Indonesia ini sendiri? Kemudian gimana sih transisi ke praktik netralitas karbon juga membutuhkan investasi finansial yang besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur, teknologi pengurangan emisi, sampai dengan proyek carbon offset itu sendiri. Kebanyakan perusahaan panas bumi itu juga masih mengalami kesulitan untuk menyiapkan hal tersebut di awal, yang mana hal itu juga menjadi salah satu tantangan sendiri, bukan hanya bagi perusahaan panas bumi itu saja, dan bagaimana cara kita menyikapinya gitu. Mungkin bisa tanggapan dari siapapun. Oke, mungkin dari aku dulu. Nah, ini salah satu yang menarik dari secondary revenue di panas bumi itu sendiri sih sebenarnya. Tapi konteksnya itu masih baru banget dan masih baru jalan tuh kalau nggak salah di tahun kemarin di 2023 itu ada dari beberapa WKP panas bumi itu dia istilahnya adalah join ke bursa perdagangan karbon Indonesia. Carbon trading. Nah, itu kan sangat menarik tuh, kayak menarik. Selain kita memproduksi hasil dari indirect use-nya sebagai listrik, nah dari direct use-nya sendiri itu kita ngejual saham karbon. Nah, secara umum kan kita juga tahu bahwasanya di pengembangan panas bumi itu juga kan istilahnya hampir nol emisi, dan di sini itu carbon trading itu istilahnya adalah hak izin perusahaan untuk dapat menjual. Nah, di sini si perusahaan panas bumi ini itu konteksnya adalah sebagai penjual. Nah, menariknya di bursa karbon di tahun 2023 sendiri panas bumi itu dia di PGE itu di yang 5 dan 6 di Lahendong, dia jadi satu-satunya istilahnya adalah penjual si carbon license-nya itu sendiri gitu, carbon trading-nya. Dan itu mencapai 480.000 ekuivalen karbon dioksida dari total 800.000. Itu kan cukup besar kan. Nah,
fakta menariknya di sini adalah di tahun 2023 sendiri, di tahun pertamanya si PGE ini menjual karbon, istilahnya carbon trading itu, dia profitnya itu naik sampai 9%. Wah, itu signifikan sih. Itu kan dilihat dari, ya mungkin dari profit lain, tapi dikalkulasikan dengan itu labanya sendiri itu sampai meningkat 9% dari laba awalnya itu kan. Signifikan ya. Itu kan cukup signifikan dan itu di luar dugaan dari perusahaannya itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan ada beberapa penelitian yang juga memperhitungkan NPV sama IRR-nya dari perusahaan apabila dia menerapkan istilahnya adalah carbon credit di perusahaan panas bumi itu tersebut, dan tanpa tanpa adanya carbon credit di perusahaan panas bumi tersebut, ya memang dari hasil kalkulasinya juga itu cukup profitable gitu dijalankan untuk jangka waktu yang beberapa tahun ke depan gitu. Mungkin sampai ke 30 tahun ke depan itu juga masih profitable gitu. Dan belum lagi di carbon credit ini juga kan hal yang krusial gitu untuk maintenance, kayak kalau menyangkut perubahan iklim ataupun hal-hal lain gitu. Gitu sih. Mungkin mendukung company-company yang bergerak di berhubungan dengan fossil fuel gitu ya, untuk mencapai netralitas karbon kayak gitu mungkin ya. Ya ada plusnya banyak sih ya dengan carbon trading ini. Carbon trading. Kalau nggak salah ketua dia tuh namanya Mas Rizky ya. Iya. Pas SGD itu kan Mas Rizky pernah bilang kalau misal investasi panas bumi mahal karena bikin plan ya. Iya, dan ini fact-nya adalah persentasenya itu bisa 70-30. Kayak 70-nya bukan berhasil, tapi 70-nya yang Gagal ya. ya gitu. Makanya kan kayak untuk bisa balik modal itu belasan sampai puluhan tahun kan. Iya, betul. Berarti dengan carbon trading ini bisa jadi kunci ya. Mungkin bisa jadi salah satu kunci gitu, kayak selain ya. dari Akselerator. secondary revenue-nya yang tadi kayak Izat udah jelasin, mungkin mineral dan turunannya serta future energy gitu kan. Kalau dipikir-pikir kalau misal nih kita head to head direct use terus misalkan secondary revenue itu kan perlu investasi tambahan. Tapi kalau carbon trading itu sepertinya not so much investasi untuk membawa itu ke carbon trading ya. Kalau investasinya sebenarnya kalau yang dikalkulasikan oleh penelitian yang sama juga itu tidak terlalu besar gitu di apexnya, dan opexnya juga ya yang tadi dia cukup menguntungkan gitu dalam beberapa skema beberapa tahun ke depannya itu. Terus itu yang menariknya adalah di PGE, dan dia jadi salah satu perseroan yang pertama, yang perusahaan yang pertama yang menjual istilahnya karbonnya itu dia malah untung di 9% di tahun 2023 itu sendiri. Bankability bisa Tentunya mendorong perusahaan lain ya, dan kalau nggak salah GDE Geodipa Energy juga mulai tahun ini atau tahun depan itu mulai mengikuti PGE dalam carbon trading itu ya. Jadi ya semoga aja perusahaan-perusahaan lain mungkin dari Star atau dari Supreme itu mungkin ikut juga ya, masuk Korea, dan perusahaan-perusahaan bahkan yang kecil gitu ya ikut. Bagus sih dengan carbon trading ini, setuju saya. Dan kalau misalkan regulasinya menurutku juga udah ada regulasi yang ngatur secara jelas, mulai dari OJK, mungkin OJK juga udah ada yang ngatur itu peraturan sendiri, kalau nggak salah nomor 19 tahun nomor 14 tahun 2023 mengatur mengenai pasar karbon itu sendiri gitu. Jadi ya emang sudah mulai berjalan, dan ini jadi salah satu secondary revenue yang bisa dilakukan oleh perusahaan panas bumi gitu. Dan itu kayak yang di Lahindong itu cuma dari 2, di WKP yang 5 dan 6 kalau nggak salah itu sampai ke 9% kalau misal diperhitungkan gitu. Seluruh WKP PGE itu Nah, bisa ya, makin gacor lagi ya. Saya minimal hasil maksimal ya. Iya. Mungkin ada tambahan dari menarik banget ya. Ya aku udah cukup sih, mungkin kalau dari Bintang ada lagi. Dari aku udah sih, cuman ini menarik banget ya. Apa nih, Bang? Ibarat kan kita kan kayak menguangkan sampah gitu ya. Iya, menguangkan sampah Jual gitu sampah kan. ya. Keren banget sih. Ini kalau misal again kata Farhan said, kita bisa menerapkan
carbon credit di semua PLTP di Indonesia ini akan menjadi stream revenue yang sangat mantap itu. Mungkin walaupun nggak mendorong untuk nggak ya sebenarnya mendorong juga ya untuk net zero carbon, tapi sebenarnya mungkin lebih mendorong ke carbon neutrality tadi ya, itu mungkin mendorong biar cepat tercapai gitu ya. Insya Allah semoga beneran tercapai ya. 2060 ya. 2060 benar. Kayaknya kalau semuanya gas terus skema green industry semakin berkembang juga 2060 masih ada harapan. Masih ada harapan ya. Masih sangat Positif ada ya. harapan betul. Jadi pas kita ini yang megang kendali. Oh, Benar. Amin. Amin. Mungkin banyak banget pandangan ya dari apa namanya carbon credit, balik lagi ke secondary revenue tadi yang bisa apa ya meningkatkan kepercayaan bank tadi terkait dengan ketidakbankability-nya dari panas bumi. Mungkin dari kredit karbon itu bisa menjadi apa ya salah satu argumen bagi perusahaan kalau panas bumi itu berkelanjutan dan masih apa ya patut untuk mendapat pinjaman uang dan lain-lain, seperti itu sih. Jadi selain mengejar apa target invest juga yang tadi di bankability disinggung juga kan, itu salah satu bentuk kontribusi kita lah untuk mencapai net zero emission gitu. Tadi. kita wujudkan panas bumi yang benar-benar bersih ya. Betul. Bersama Inagi. Dan bersama Sama Dem. Oh ya, tadi kan udah disinggung juga green hydrogen. Nah, dari DEM sendiri juga ada dirjen riset kita. Dia tuh ikut untuk mengembangkan green hydrogen. Kemarin tuh ikut bersama Pak Hasani juga untuk ngembangin penelitian tentang green hydrogen di salah satu lupa di daerah Ulu atau gimana ya? Ulu. Ulumbu atau yang Ulu. Nah, mungkin kalau bagi yang pengen tahu bagaimana prospek atau perkembangan dari green hydrogen yang akan diteliti, ya gabung di DEM. Join Dem juga. Balas promosi. Balas promosi. Nggak mau kalah ya. Mungkin itu aja kali ya buat EB Talk kali ini. Terima kasih buat Sobat Energi dan teman-teman semua yang mendengarkan podcast kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan waktunya buat hadir di sini dan udah diajak diskusi ya. Menarik banget diskusinya, mulai dari secondary revenue sampai ke bankability dan aspek sosial masyarakat juga tadi kita bahas. Jadi dapat insight baru lah istilahnya lah. Sampai karbon kredit aja. buat kelanjutannya jangan lupa pantengin terus Instagram dari DEM UGM di UGM-DEM dan Inage di inage.ugmsc. Sekian dan terima kasih. Ada Sobat Dadah. Energi.